Halo semua, kembali lagi bersama saya Okawai. Ini video terakhir dalam series LN Kumodeska Nanika, alias sudah tamat, karena web novelnya juga sudah tamat. Oke, tak perlu lama-lama karena saya ingin mengetahui seberapa kuat sih Sun melawan Wakabairo. Sebelum itu, silahkan subscribe dan like jika kalian suka dengan konten-konten dari Okawai. Terima kasih. Di video sebelumnya, Sun menerima tantangan yang telah diberikan oleh Wakabairo, yaitu duel. Begitupun dengan Ariel yang telah diberi janji manis oleh Wakaba jika berhasil menang melawannya. Alhasil pertempuran Wakabairo versus everybody. Belum ada beberapa detik, atau bisa dibilang belum juga pasang kuda-kuda, salah satu party Sun yang bernama Hairins telah kehilangan nyawanya akibat melindungi Sun. Sun berkata, "Tuan Hairins." Tubuh Hairins bolong seperti donat. Ketika sedang meratapi ketidakberdayaannya, Sun tiba-tiba kaget mendengar suara dentuman dahsyat yang berasal dari pedang Sophia. Sophia dengan pedang besarnya langsung menyerang Wakaba yang menggunakan dual blade atau pedang dua seperti Kiritot. Dentuman yang dihasilkan dari kedua pedang mereka menghasilkan aura di sekelilingnya menjadi sangat dingin. Namun serangan yang dilancarkan Sophia tidak membuat wajah Wakaba berubah, alias masih tetap dengan senyum dinginnya. Kemudian ketika Sophia sudah mulai lelah, Wrath langsung menyerang dengan kekuatan Unlimited Blade Works. Namun di versi ini, pedang dari Wrath bisa meledak. Serangan yang dilancarkan dari Wrath membuat aura yang tadinya sedingin es, bahkan melebihi dinginnya es, tiba-tiba berubah menjadi sangat panas. Bahkan Sun yang berada dari kejauhan merasakan aura panas hingga membakar kulitnya. Ledakan yang dihasilkan dari UBW milik Wrath berhasil mengenai Wakaba sepenuhnya. Tapi itu semua belum cukup untuk bisa mengalahkan Wakaba. Wakaba keluar dari asap yang dihasilkan dari serangan Wrath sebelumnya. Melihat adegan itu, akhirnya Sun mulai merasa bahwa dirinya tidak ada kesempatan untuk menang. Sun mulai berpikir bahwa dirinya sama sekali tidak bisa mengikuti gerakan dari Wakaba. Bahkan jika ia membantu dalam menyerang, alhasil hanya akan menambah beban bagi Sophia dan Wrath. Sun kembali tersadar, ia harus bergegas menghidupkan kembali Hairins dengan skill belas kasihnya. Skill ini bisa dipakai ketika jiwa dari seseorang belum keluar sepenuhnya dari tubuh. Singkat cerita, Hairins berhasil dihidupkan oleh Sun. Hairins sangat terkejut, ia sangat yakin bahwa dirinya sudah mati. Hairins sangat senang dan mengucapkan terima kasih karena Sun telah menyelamatkannya. Mungkin Wakaba sengaja menyerang Sun agar pemilik skill belas kasih tidak ada, sehingga tidak bisa menghidupkan orang mati. Tujuannya sudah pasti ingin melihat patah semangat dari semua orang. Scene berpindah pada Sophia dan Wrath yang bekerja sama melawan Wakaba. Melihat adegan pertempuran yang di luar akal sehat, Sun akhirnya tersadar bahwa ia tidak bisa ikut partisipasi dalam pertempuran, sehingga ia memutuskan menjadi tukang medis. Akan tetapi, Hairins memberitahukan bahwa skill belas kasih akan memakan jiwa pengguna. Jika semakin banyak jiwa yang diselamatkan, maka jiwa pengguna akan berkurang. Sun yang baru saja mengetahui hal itu, ia sangat kaget akan konsekuensi dalam menggunakan skill belas kasih. Namun perkataan dari Hairins tidak membuat Sun patah semangat. Sun berkata, "Tidak, hidupku tidak lebih penting dari setengah populasi hidup manusia." Yang artinya Sun sudah siap akan kematian. Naga Byaku yang menjaga pedang Sun keluar dari sarangnya. Ia langsung menuju ke tempat Su berada. Di sana Byaku memberitahukan bahwa Su harus membantu kakaknya, meskipun nyawa sebagai taruhan. Su yang sangat cinta dengan Oni-channya, ia langsung menerima tawaran tersebut. Seketika Su bergerak dengan sangat cepat. Hal ini berkat Byaku yang meminjamkan kekuatan kepada Su. Su akhirnya join pertempuran. Di sisi lain, Katia juga merasa bahwa ia harus membantu walaupun itu hanya sedikit. Katia akhirnya mengeluarkan skill 7 kebajikannya, yaitu kesucian. Skill ini dapat mengkonversi poin skill yang sudah diambil. Sebagai contoh, jika kita meningkatkan si rapi, maka akan ada poin yang digunakan.
Tapi dengan menggunakan skill ini, poin skill yang sudah kita gunakan pada si Rapi akan kembali ke reset. Dan kita bisa memilih skill yang akan kita gunakan hingga batas maksimum. Sun sangat terkejut setelah mengetahui skill 7 kebajikan milik Katia. Singkat cerita, Katia berhasil mereset semua statusnya. Ia lebih memilih untuk meningkatkan skill pertahanan yang melebihi pertahanan naga milik Sun. Alhasil Katia jadi tanker dan Sun jadi healer. Di sisi lain, Hairins yang sudah kehilangan jobnya akibat diambil oleh Katia, ia saat ini menjadi tukang summoner. Hairins memanggil naga tetua yang tersisa, yaitu Hyuban, naga angin, Nia naga es, dan Reise naga hitam. Hyuban bertanya kepada Hairins apa yang sebenarnya telah terjadi. Hairins menjelaskan bahwa jika mereka semua menang, maka akan ada happy ending. Setelah mendengar penjelasan singkat dari Hairins, Hyuban langsung masuk ke mode naganya, disusul oleh Nia dan Reise. Hairins berkata kepada Sun, "Jika aku mati lagi, jangan hidupkan aku sudah tidak punya apa-apa lagi." Sun menjawab, "Aku tetap akan menghidupkanmu lagi, Tuan Hairins." Akhirnya terbentuk sudah party Sun, mulai dari Katia yang menjadi tanker untuk melindungi Sun, Sun yang menjadi healer utama, serta Okachan dan Yuri yang menjadi healer dalam skala meregenerasi. Jadi combo-kombonya, ketika ada yang terluka, maka Okachan akan memulihkannya, dan orang yang dipulihkan mendapat skill regenerasi lebih cepat. Lalu dilanjutkan dengan Sun, jika ada yang mati, maka Sun akan mengaktifkan skill belas kasihnya. Sedangkan Faye berperan sebagai angkutan untuk mempermudah Sun, Okachan, Yuri, dan Katia tiba di tempat orang yang terluka. Kita berpindah pada kubu Ariel. Ariel yang melihat pertarungan sengit antara Wakaba melawan Sophia dan Wrath, ia memutuskan memanggil dua Ratu Teratek. Tidak hanya itu, Ariel juga mengeluarkan laba-laba versi remajanya Ratu Teratek. Sun merasa bahwa ada sedikit harapan setelah melihat Raja Iblis Ariel masuk ke mode serius dalam bertarung. Namun seketika harapan itu mulai sirna. Ia melihat ke arah Wakaba. Wakaba saat ini sedang versus everybody tanpa tergores sedikit pun. Scene berpindah pada Reise. Reise dan kawan-kawan dulunya adalah hasil eksperimen yang dilakukan Potimas seperti halnya pada Ariel. Namun yang membedakan Reise DKK adalah bentuknya yang menyerupai naga. Maka dari itu mereka semua dipungut oleh Guli. Sedangkan hasil eksperimen yang berbentuk manusia dipungut oleh panti asuhan Sariel. Reise sempat mempertanyakan kepada dirinya sendiri bahwa ia mendapat tugas untuk menjaga pedang Raja Iblis, tidak seperti saudara lainnya yang bisa berinteraksi dengan alam dan manusia. Oleh sebab itu, Reise saat ini sangat senang karena ia bisa melakukan hal di luar tugasnya. Reise langsung menghampiri Wakaba dan menyerangnya. Tapi Wakaba dengan mudah menahan serangan Reise dengan pedangnya. Wakaba langsung menusuk tangan naga Reise. Kemudian Reise mundur dan Patty Sun datang untuk mengobati luka pada Reise. Setelah luka sembuh, Reise kembali ke pertempuran. Akhirnya serangan Sophia berhasil membekukan kaki Wakaba dengan skill S-nya. Reise yang melihat hal itu langsung menyerang Wakaba lagi. Akan tetapi Wakaba berhasil menghindar setelah menghancurkan penghalang di kakinya. Namun ada sedikit kejanggalan pada pertempuran tersebut. Setiap Reise menyerang Wakaba, Wakaba selalu menghindar. Tidak seperti yang lainnya, Wakaba hanya menangkis. Sebelumnya, Reise adalah penjaga sekaligus tukang segel pedang Raja Iblis. Mungkin ada sebagian energi dari pedang Raja Iblis yang ikut bersama dengan Reise. Akhirnya mereka semua melihat sedikit harapan, yaitu Reise sebagai ujung tombak. Pertempuran sengit kembali dimulai. Mereka semua mencoba membuat celah agar Reise bisa menyerang Wakaba. Hugo berkata, "Aku harus membantu mereka." Hugo menggunakan skill 7 dosa besarnya. Skill Hugo bisa menggandakan serangan terhadap objek. Di sisi lain, Dustin juga menggunakan skill 7 kebajikannya, yaitu memberi buff kepada Reise. Sementara itu, 200 Teratek berhasil mengikat Wakaba dengan jaringnya. Lalu dilanjutkan dengan Nia, si naga es,
yang berhasil membekukan sebagian bawah tubuh Wakaba. Sophia mulai menyerang Wakaba yang sedang terjebak. Begitupun dengan Hyuban naga angin. Wrath yang tidak mau kalah dengan yang lainnya, akhirnya ia memutuskan menggunakan super sayanya. Wrath dengan statik yang paling tinggi saat ini, ia berhasil menyerang Wakaba tanpa ampun. Dan Reise akhirnya mengaktifkan skill gerbang neraka. Skill ini membuat di sekeliling Wakaba menjadi jurang. Akibatnya Wakaba tidak bisa bergerak. Wakaba akhirnya terpojok berkat hasil kombinasi semuanya. Lalu seseorang mendekati Wakaba dengan kecepatan tinggi. Orang itu sambil membawa pedang yang dapat membunuh dewa. Orang itu adalah Sun. Sun yang melihat adanya kesempatan, akhirnya ia memutuskan akan mengakhiri Wakaba. Ini baru pahlawan datang terakhir sebagai bersih-bersih. Akhirnya serangan Sun berhasil mengenai Wakaba dengan telak. Wakaba yang terkena serangan Sun masih sempat berkata, "Itu saja belum cukup, Yamada-kun." Beberapa menit setelah pertarungan, Shin berpindah pada Ariel. Ariel sangat terkejut dengan semua orang yang mengeluarkan kartu truf mereka atau final jutsunya. Namun Ariel tersadar bahwa serangan final jutsu masing-masing orang tidak dapat membuat Wakaba terluka sedikit pun. Bahkan pedang pahlawan milik Sun juga tidak mampu melukai Wakaba. Di pikiran Ariel saat ini, apakah tindakan mereka semua masuk kategori kemenangan? Bahkan mereka semua sempat membuat Wakaba terpojok dan terkena serangan. Tapi jika Wakaba itu adil dalam sebuah tindakan, maka menyelamatkan dunia adalah suatu hal yang harus dibayar dengan mahal. Bahkan dengan serangan barusan tidak bisa disebut dengan mahal. Sepertinya aku tidak bisa mengucapkan selamat tinggal padamu, Shiraori. Aku juga tidak bisa mengucapkan terima kasih. Selama ini kau sudah membantuku dan menemaniku. Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada Shiraori. Ariel berkata kepada 4 laba-laba boneka yang berada di pelukan Ariel. Ariel yang masih sempoyongan karena mengeluarkan 200 teratek dan tetek bengeknya, ia akhirnya memutuskan berdiri dari kursi singgasananya dan berjalan menuju Wakaba. Ariel melihat hasil pertempuran yang telah terjadi, mulai dari Ronan yang kehilangan tangannya setelah menyelamatkan Sun. Di saat momen Sun menyerang Wakaba dengan pedang pahlawannya, lalu Dustin yang mengeluarkan banyak darah di tubuhnya, lalu Natsume atau Hyuko yang bernasib sama dengan Dustin. Semua parti Sun mengalami kekalahan. Pasukan yang tersisa saat ini adalah Sophia, Wrath, Sun yang masih punya sedikit tenaga, Su yang masih jadi mode Byaku, Reise, Hyuban, Nia, dan Ratu Teratek. Wakaba berkata, "Akhirnya kau turun juga." Ariel menjawab, "Ya, tapi aku tidak yakin bisa menang melawanmu." Wakaba berkata, "Lebih baik kau tidak usah bertarung. Kamu pasti mati kalau bertarung saat ini. Kondisimu saja sudah lemah. Jiwamu juga akan menghilang." Ariel menjawab, "Itu benar. Lagian usiaku juga sudah tua, tinggal nunggu kematian." Wakaba mulai memasang wajah berpikir. Ariel terus berjalan dengan pelan. Lalu di samping Ariel ada Wrath yang dimana tubuhnya sudah mulai terbakar akibat menggunakan super saya yang terlalu lama. Dan di sisi kiri Ariel ada Sophia yang masih bisa bertahan sampai saat ini. Dan disusul dengan Merah Zopis, di mana sebelumnya Merah Zopis hanya membantu serangan dari kejauhan. Mereka berempat melewati Reise yang sudah sekarat. Ariel bertanya, "Kau ikut?" Reise menjawab, "Tidak, aku sudah sekarat. Aku serahkan padamu." Ariel berkata, "Ayo kita lakukan dengan niat mati." Wakaba berkata, "Aku akui kau belum masuk ke tingkat dewa, tapi kekuatanmu sudah seperti dewa. Kalau begitu, ayo kita lakukan dengan fun." Sebelum pertempuran epik terjadi atau final battle, tiba-tiba di bawah kaki Wakaba ada laba-laba putih yang keluar dari sebuah dimensi. Sebelum peristiwa itu, kita berpindah pada Shiraori yang bertarung dengan Guli. Kita flashback sebentar pada saat Sun dipindahkan oleh Shiraori menggunakan laba-laba putih menuju tempat pulau terpencil atau sarang cinta. Ternyata Shiraori sudah mengetahui hasil rencananya, yaitu sepenuhnya gagal setelah mengalahkan Potimas. Shiraori melakukan persiapan agar sewaktu-waktu jika ia bertarung dengan Guli, maka persiapannya akan membantu dirinya.
Dan benar saja, Shiraori sudah melakukan skill membelah diri atau cloningan. Hasil cloningannya ada pada Sun yang berada di pulau terpencil. Ya, sebagian besar sama dengan peristiwa Sun yang berhasil kabur dari pulau terpencil atau pulau sarang cinta. Namun yang membedakan adalah kita akan melihat dari sudut pandang laba-laba putih milik Shiraori. Jadinya akan saya skip saja. Nah, tiba pada saatnya di mana semuanya telah masuk ke sistem dan akan melakukan teleportasi pada Di. Ternyata usaha Ronan yang melakukan teleportasi ke tempat Di itu semua dibantu oleh laba-laba kecil milik Shiraori yang bersembunyi di dalam saku milik Sun. Jadi semuanya bisa ke tempat Di karena bantuan dari Shiraori. Singkat cerita, Shiraori nomor 2 melihat semuanya sekarat dan juga Sun yang mulai sekarat akibat menggunakan skill belas kasih kepada teman-temannya. Namun bukan Sun namanya, ia berkata, "Aku tidak akan menyerah." Seketika skill berkas surgawi milik Sun aktif dan memicu pada sistem. Shiraori yang mengetahui hal itu tentu saja langsung memanfaatkannya dengan menteleportasi Shiraori yang asli menuju ke tempat Di. Nah, kita kembali pada saat Arya melihat sosok laba-laba putih di kaki Di. Shiraori berhasil keluar dari dimensi milik Guli. Lalu Shiraori melakukan teleportasi pada semua orang agar bisa kembali ke dunia isekai. Ariel yang melihat Shiraori, ia pun sangat bahagia dan senang. Lalu ia melambaikan tangan sambil mengucapkan terima kasih. Kemudian semua orang menghilang atau diteleportasi oleh Shiraori. Oh ya, kenapa Shiraori bisa kembali ke dimensi tempat Di berada, padahal sedang bertarung melawan Guli? Ingat, Shiraori kan sudah memaksimalkan skill mata jahat yang bisa menyerap energi. Skill ini pernah dipakai pas melawan piramida milik Potimas. Nah, Shiraori melakukan itu juga pada dimensi milik Guli dengan memperbanyak bunsinnya. Jadi, Guli saat ini sudah kehabisan energi berkat Shiraori yang menyerap energinya. Di sini akan saya simpulkan saja. Jadi, menurut pendapat saya, Shiraori melakukan rencana membunuh separuh umat manusia itu semua adalah kebohongan belaka. Ia lakukan itu agar Ariel tidak sakit hati. Apa jadinya jika Ariel ingin membunuh separuh umat manusia? Malah Shiraori menantang, dan yang pasti Dewi Shariel jelas menantang juga. Karena Dewi Shariel sangat cinta dengan manusia. Jadi sia-sia saja jika sudah mengorbankan separuh manusia, malah Dewi Shariel tidak ingin kembali. Untuk hasil pertempuran pas terakhir, Shiraori membawa Wakaba teleportasi. Tujuannya sudah pasti agar Shiraori bisa kabur karena kondisinya kembali seperti awal pas jadi dewa. Semua energinya telah habis. Mengapa bisa? Karena Shiraori melakukan penyerapan energi pada Guli dan hasilnya dipindahkan ke sistem. Begitupun dengan energi Shiraori yang sudah ia kumpulkan sangat lama. Lah kok bisa? Padahal Wakaba bilang sendiri jika energi dari Guli dan energi Shiraori disatukan, maka dunia isekai tidak akan selamat. Itu semua adalah kebohongan. Ya, mungkin bagi Wakaba, pertarungan terakhir bisa membuatnya senang dan having fun. Nah, saat ini Shiraori sedang berada di Taman Surga, tempat para dewa minum teh. Di sana ada Wakaba dan dewa yang menggunakan pakaian maid. Mereka berdua sedang menikmati pesta teh, kecuali Shiraori yang menjadi pelayan pribadi Wakaba. Di akhir scene ada masa depan setiap orang yang selamat. Kalian bisa lihat di video.
Akhirnya selesai juga light novel Kumodeska Nanika. Menurut saya, jika diadaptasi di anime, mungkin perlu penambahan adegan bertarung yang bisa dibuat secara original oleh studio, karena pertempuran di light novelnya terlalu singkat, jadi vibe bertarungnya itu kurang loh. Oh ya, jika kalian ada saran light novel lanjutan anime lainnya, silahkan tulis di komentar. Akhir kata, sampai jumpa, bye bye.